Ya men, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten Takuy Tanya kuy. Oh iya, mantap. Ya men, kali ini gue lagi ada di balai rumah gue. Ya, kita di rumah aja ya. Di rumah aja ya. Tidak jalan-jalan kemana-mana. Dan kebetulan memang balai rumah itu langsung view-nya ke Gunung Salak. Wih, mantap kan? Lagi bagus nih. Pokoknya mah kagak punya duit, tapi pemandangan ada, rokok ada, kopi ada, itu kehidupan. Iya, itulah kehidupan. Itulah boy. Jadi Hafid ini adalah kawan gua semasa SMP. Sampai sekarang kita masih ini ya. Masih sans, moods. Pokoknya masih sering berdiskusi dah. Dan kita berbincang hari ini tentang corona. Kita bukan ahli medis sih ya, yang bincang santai aja sih. Sekalian kan nggak ada konten explore gunung bukit, bingung, uang tak ada, adsense tidak berjalan. Kita ngalir aja. Nah, menurut enten nih men, Siapa yang? adanya corona ini bener apa enggak sih sebenarnya? Coba gimana? Kalau menurut gua sih ya, Nah, gimana Pak? adanya corona itu bukan cuma sekarang. Kalau kita berbicaranya corona itu masalah virus, zaman dulu ada virus. Ya. Flu burung virus, SARS virus. Corona sekarang memang ada orang yang takut akan corona. Jadi kita lihat dalam Mukhtarul Al-Hadis. Ini asli. Itulah. Gimana? Ada di situ disebutkan Rasul sayati ala ummati zamanun, bakal datang di akhir zaman umatnya Rasul itu salah satunya adalah penyakit wahan hubbud dunia, takut mati sama cinta dunia. Orang itu bukan takut corona sebenarnya, takut mati. Kenapa takut mati? Karena dia lebih mencintai dunia, nggak mau berpisah cepet-cepet sama urusan dunia. Pengen misalkan gini ya, orang itu sekarang itu lebih takut dengan cinta dunia gitu. lebih takut dengan cinta dunia. Sebab apa? Orang itu nggak ada puasnya, nggak mau mati. Sebab apa? Pengen masih punya mobil, pengen nambah mobil, nambah rumah, nambah istri, nambah pulau, nambah perusahaan, nambah wah banyak lah. Tapi sebenarnya luar biasa itu ya. Tapi pesan dari saya adalah gini, menyikapi hal ini tetap kita harus bijaksana memang. Sebab atiullah wa atiur rasul ulul amri minkum. Taatnya sama Allah hari ini kita tingkatkan ibadah, tapi tetap kita sebagai warga yang bernegara kita ikut aturan pemerintah. Ada ikhtiar, ada doa. Ikhtiarnya adalah kita jaga diri kita, jaga kebersihan. Kemudian kita taat sama Allahnya, kita tambah taat ibadah sama Allah. Itu sih kalau menurut anak corona itu ya. Jadi intinya itu jangan terlalu takut, tapi tetap juga harus harus waspada gitu. Tetap ya. Dan jangan dijadikan bahwa corona itu adalah sesuatu yang menakutkan sekali gitu ya. Karena ada yang bilang seperti ini nih man ya. Wah, corona mati mah di tangan Allah. Waduh. Mau corona seperti apapun mati mah di tangan Allah. Waduh. Santai saja, mati gimana? Padahal kan pemerintah sekarang sudah mengeluarkan PSBB ya. Menurut ente ini gimana nih? Kita ikutan dari pemerintah atau ikutin ahlul takdir gitu? Baru istilah ahlul takdir. Itu ahlul takdir itu. Saya menyebutnya ahlul takdir. Mati mah di tangan Allah gitu. Padahal kan yang membahayakan juga singa, membahayakan. Iya betul. Kita pasrah masuk kandang singa juga mati di tangan Allah. Anak kecil juga tahu gitu. Jadi gimana tanggapannya? Ini nih menarik nih. Ini memang jadi perbincangan. Kayak di kampung aneh juga kayak gitu. Lah sebagian besar lah masih ada yang berpendapat seperti itu. Mati mah di tangan Allah, nggak apa-apa ada corona tetap santai aja. Kayaknya gini nih ya, kalau Allah pengen mah, waduh, ini orang kok nantang amat. Kalau misalkan udah dikasih corona, mati di tangan Allah, pasti ujung-ujungnya satu, pengen diobatin, pengen sembuh. Manusia itu harus ada ikhtiarnya, bro. Kalau misalkan urusan mati di tangan Allah, sekarang ente pergilah ke tengah jalan ente mati di tangan Allah. La ilaha illallah, mati tongtongnya mah.
Jadi nggak bisa semuanya dipukul rata seperti itu. Yakin ya kita harus, yakin sama Allah ya kita penting lah. Urusan mati sama Allah ya betul. Orang itu takdir matinya itu beda-beda. Ada yang meninggal karena corona, ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena kecelakaan di jalan, bahkan ada yang meninggal karena gancet. Wah, tahu gancet itu tahu gancet. Maksiat zina tapi tak lepas gitu, nggak ser gitu, nyangkut gitu ya, nyangkut. Jadi memang kembali lagi urusan hal-hal yang seperti ini tetap urusan mati di tangan Allah. Tapi sebagai manusia yang kita bernegara dan manusia yang bijak dan memang punya akal, tidak seluruhnya harus benar-benar kita memasrahkan diri. Manusia itu ada ikhtiarnya. Kalau misalkan ginilah analoginya, ginilah, ente kagak punya duit, ente doa sepanjang malam, doa tuh dari jam 1 malam sampai subuh ya. Sampai Dajjal turun pun ente doa, nggak bakal kaya-kaya bro, nggak bakal dapat duit bro. Ya ente harus pagi-paginya berjalan cari ikhtiar. Kalau dalam bahasa Sunda mah peribahasa kayak gini, harus ngagadag supaya bisa ngagidik. Artinya harus pergi supaya bisa membawa hasil. Kagak hasil, oh berarti bukan hari itu, hari besok mungkin. Jangan pasrah dengan keadaan. Jangan pasrah dengan keadaan. Harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar dan tawakalnya, itulah konsep. Ya kan gini. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Sebab manusia itu hanya berencana saja. Ikhtiar pun masuk daripada rencana. Ente minggu depan punya rencana kawin, dari sebulan sebelumnya ente diem diri baik, mas kawin ente kagak punya. Zaman sekarang mas kawin sama besi kagak bisa, apalagi cuma sama hal-hal yang sederhana kagak bisa. Zaman sekarang gengsinya luar biasa. Ya ente harus cari lah buat mas kawin. Ini bukan nyindir teman anak yang belum kawin ini ya, biarkan sajalah dia karatan barangnya, nggak apa-apa lah. Nah, jadi balik lagi untuk masalah corona ini, memang kalau misalkan salah satu daerah sudah termasuk zona merah, kemudian jalan keluarnya adalah untuk lockdown, tidak keluar rumah, mengurangi penyebaran virus tersebut, kita ikuti saja karena anjurannya, karena banyak madaratnya dibanding maslahatnya, banyak buruknya dibanding jeleknya. Tapi kalau di suatu daerah itu tidak termasuk zona merah, kayak di kampung Ane nih, itu nggak ada yang kena corona, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu, dan tetap ketika nggak ada yang ini, nggak ada yang itu, tetap ikuti pemerintah. Tapi untuk masalah sholat berjamaah kita kembali tetap dilaksanakan. Sebab apa? Sebab tidak ada yang terpapar. Karena aneh sifatnya di kampung yang sangat terpencil. Kalau misalkan di kampung besar yang memang notabene penyebaran luas, maaf nih ya, ini sekedar klarifikasi. Kadang orang-orang itu menganggap MUI, presiden ulama-ulama itu menganggap melarang sholat. Ini adalah strategi Yahudi untuk menghancurkan agama Islam, bro. Makanya ente baca orang Islam yang baca. Kita buka ayat yang pertama, Rasul disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril kata mereka, "Ya Rasul, Iqra." Ya kita harus baca sampai jelas baca. Jadi harus baca. Kita lihat bukan melarang, tapi menghimbau jangan ada kerumunan terlebih dahulu. Sebab itu bisa mengakibatkan penyebaran virus yang semakin aktif. Makanya jangan ada dulu perkumpulan berjamaah, perkumpulan pengajian, perkumpulan. Mungkin kalau daerah-daerah kota-kota besar kan yang datang bukan daerah situ doang, di mana-mana datang. Entah mungkin di daerah mana atau orang mana yang datang membawa virus itu, ya semuanya kena. Kalau misalkan cuma daerah itu saja yang memang tidak ada orang luar dan memang sudah terlihat, terpantau dan tidak terpapar virus, ya silahkan saja laksanakan pengajian. Makanya bro, baca ikro gitu. Mungkin dari aneh ya. Okay. Nyalain rokok dulu nih, pusing. Ya, jadi intinya tuh kita jangan terlalu takut, tapi tetap harus berusaha dan ikhtiar untuk menghindari penyakit itu, bukan begitu? Nah, dan anjuran pemerintah sebenarnya sudah jelas banget bahwa kita harus tetap di rumah. Kita di rumah aja ini kan, di rumah aja, kita
kemana-mana kecuali kita ke gunung sana dong. Wah, nggak mungkin pemerintah, MUI dan segala macamnya yang memberikan anjuran dengan apa ya, dengan sembarangan. Nggak mungkin dong, nggak mungkin, dan itu penuh pertimbangan ya. Makanya Anda yang bisa cuma nyibir pemerintah, ya teruskan. Nggak gitu juga maksudnya. Maksud gua ya silahkan kalian kalau mau berkomentar, komentar dengan yang baik. Ya betul nggak? Karena kan negara ini negara demokrasi. Nah, yang bijak jangan cuma bisa menghujat. Nah itu. Kritik tapi pakai solusi. Nah, kritik pakai solusi, harus yang cerdas. Dan sebetulnya anjuran pemerintah itu sudah jelas, kita harus tetap di rumah ya, jauhi perkumpulan, dibatasi gitu ya men. Jangan hal-hal yang seperti kritik pemerintah, kritik ulama-ulama yang di atas sana. Iya. Harus pandai-pandai membaca juga. Membaca situasi, membaca keadaan hari ini. Betul. Sudah jelas membaca akuan dengan maknanya, baca keadaan, kaji diri, kaji rasa. Kalau sudah seperti itu orang bijak. Betul. Bahkan membaca itu juga kalau diselawinkan pun bisa. Sama cewek. Waduh. Ini biasanya suka membaca memang. Suka membaca. Kalau sama cewek di pohon membaca, bukan membaca buku tapi membaca situasi. Membaca situasi. Ada orang. Nah, ada lagi nih men, yang paling pengen kita bahas nih. Baru aja nih, nggak baru aja sih, sebelum-sebelum juga ada pasien corona ditolak untuk dikebumikan atau dikuburkan. Masyarakat barbar kan, terlalu takut. Itu yang saya khawatirkan, itu yang gue khawatir. Dan bahkan di Jawa Tengah ada baru nih, yang baru kemarin, perawat loh, perawat meninggal kena corona, ditolak untuk dimakamkan di daerah tersebut. Waduh, itu tuh pejuang. Hei, Anda yang menolak nih, saya langsung, Anda harusnya berpikir 2 kali. Kasihan. Dan nggak mungkin ya yang meninggal karena corona itu nggak mungkin serta-merta dikuburkan langsung begitu aja, kan sudah ditangani juga dari pihak rumah sakit. Nggak sembarangan, Anda sembarangan menolak. Nah, jadi gimana nih Menyikapi kondisi saat ini, kembali tadi itu karena memang didasari orang itu takut mati. Ketakutan yang sangat luar biasa, jauh dari kemanusiaan. jauh dari kemanusiaan. Hal yang sulit yang di Indonesia kita saat ini bisa dilaksanakan atau bisa didapatkan adalah bagaimana pemikiran-pemikiran, otak-otak manusia itu untuk bisa memanusiakan manusia. Orang itu dia termasuk perawat itu tadi ya, dia memang berjuang di garis depan. Memang sekarang zaman terbalik itu kayaknya film dunia terbalik itu adalah sebuah isyarat sebetulnya. Zaman dulu mens, kalau peperangan tentara di depan, perawat di belakang. Sekarang kebalik, tentara di belakang, posisi belakang, perawat di depan. Iya, kondisi saat ini. Makanya harus bijak tuh seperti itu. Ketika dia dibawa kan sudah dibersihkan. Kalau ditolak seperti itu, pertama jangan dulu buka hadis lah. Sisi kemanusiaan bagaimana kalau itu posisinya ada di keluarga Anda. Luar biasa. Bagaimana perasaan keluarga korban? Padahal kan itu perawat adalah sebuah pahlawan. Iya betul sekali. Artinya mah kalau misalkan dia meninggal sebagai masyarakat yang bijak, karena kita sudah didasari dengan kepercayaan. Kalau sudah percaya sama tim medis sudah bersih, ya silahkan saja bawa. Yang medisnya itu sampai cuma suaminya doang yang nguburin. Itu kemana itu masyarakatnya? Ya susah itu kalau misalkan udah kalau modal sambil buang otak itu sudah susah men. Makanya modal itu sambil baca doa supaya nggak bebal. Ya iya, dari masih nyawa seperti itu. Iya. Makanya aduh luar biasa. Kan lebih bagusnya mah ketika hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan kita tetap ngejaga gitu ya, kita iring dia bawa, kemudian sudah mah itu ada sisi sosial yang sangat luar biasa, dikuburkan di rumahnya, kenanglah dia sebagai pahlawan. Adakan sebuah doa bersama untuk dia dan untuk semuanya. Itu yang bijak. Aneh pun sekarang selalu mengandalkan dan selalu melaksanakan kunut nazilah.
Apa itu qul nazilah? Kita buka dulu. Dalam kitab Bughya ada. Dalam kitab Bughya itu dijelaskan bahwasanya kalau ketika ada wabah seperti ini yang mengakibatkan orang itu panik, untuk bagaimana kita keluar atau untuk aman daripada virus dan wabah itu, kita laksanakan qunut nazilah, artinya wadfa'a wal bala'a wa tu'un wal fitana. Artinya untuk menolak bala, menolak wabah, menolak kerusakan, bahkan sampai bisa menolak sihir-sihir. Luar biasa, makanya di Islam itu ada. Makanya baca itu harus seluruhnya, jangan setengah-setengah. Jangan baca setengah-setengah. Baca sebatas artikel di artikel atau di Google. Aduh, atau terjemah. Waduh. Langsung menyimpulkan jadi ustaz. Sekarang mah gampang, men. Kalau pengen jadi ustaz sekarang gampang. Ente kalau pengen jadi ustaz gampang. Bikin video kayak gini, kemudian ente corona ini kan rezim ini. Jadi ustaz itu langsung, men. Ustaz sekarang lakunya kayak gitu soalnya. Aduh. Nah, jadi apa ya? Sisi kemanusiaan di Indonesia menurut gue miris banget sih, men. Parah mirisnya. Jadi itu orang udah meninggal loh karena corona. Ya memang ketika orang yang terkena corona itu akan menyebar terus ya virusnya, karena bukan bakteri ini yang kita hadapi. Tapi kan rumah sakit tidak sembarangan ngasih mayatnya gitu aja, kan pasti sudah diurusi dulu, udah dipetiin kan, men, kayak gitu. Bahkan sampai ada loh di daerah mana gitu gue lupa, itu udah dikebumikan, diangkat lagi. Ya tolonglah, kan di agama gue sendiri memerintahkan bahwa ketika ada orang meninggal, silahkan ya mandikan, sholat kafani, sholatkan, lalu kuburkan. Nah, kalian jauh dari situ. Waduh, terlalu takut ya. Itu dia tema pembahasan kita hari ini, corona. Apakah takut mati? Sebenarnya itu kan berarti sebenarnya kita mati itu memang di tangan Allah. Kepada ahlul takdir, hei kalian ada benarnya juga. Memang sekapun nggak apa bahasa Indonesia sekapun itu ya. Sekali-kali ada benarnya juga. Nah, tapi dalam ranah menghadapi corona ini kita tetap harus berusaha, harus ikhtiar. Tapi berusahanya bukan karena berusaha untuk apa? Untuk menolak mayat-mayat yang terkena corona, bukan, itu salah ya. Ya ikutin anjuran pemerintah aja lah. Nah jadi oke, men, sampai sini aja. Jadi kesimpulannya menurut gua orang-orang di Indonesia masih takut ya. Bukan karena takutnya itu bukan karena virusnya, menurut gua takut matinya gitu. Ya nggak, takut matinya gitu. Dan ketika takut mati itu jauh dari pertama ikhtiar, jauh dari tawakal, ya jauh juga dari sisi kemanusiaan. Itu sih intinya ya. Jadi tolonglah pada kawan-kawan yang subscriber gua dan yang lainnya, gua harapkan kita tetap berusaha untuk memutus rantai penyebaran virus corona ya, dengan anjuran-anjuran yang ada di pemerintah. Tetap kita berusaha untuk itu. Berdoa juga jangan lupa, tawakal jangan lupa, jangan pasrahkan diri, dan intinya jangan juga jauh dari sisi kemanusiaan. Itu aja sih, men. Ada lagi pesan buat dari lu? Ini ya, kalau dari gua kayak gini nih. Kalau dari gua mah sederhana saja. Kita jadikan momentum sekarang ini, apalagi dekat nanti sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Ramadan itu adalah bulannya nuzulul Quran. Dan Al-Quran itu selain daripada Al-Quran disebut dengan asyifa, penyembuh. Dengan kita banyak mempersiapkan diri menghadapi Ramadan, dengan kondisi sekarang ini menjadikan kita itu semakin meningkatkan ketakwaan, kapasitas ibadah, dan kapasitas juga kemanusiaan. Orang itu bisa masuk surga kalau hubungan hablum minallah dan hablum minannasnya itu seimbang. Cinta sama Allah dan cinta sama manusia. Dengan seperti ini jangan sampai kita mendiskreditkan atau menjustifikasi orang yang kena corona atau orang yang ini yang itu. Tetap kita laksanakan cinta kita kepada sesama manusia. Kemudian yang paling penting adalah cinta kita kepada Allah dengan cara takwa. Untuk kondisi saat ini, takwa kita itu agar ditingkatkan. Dari ibadah kita tingkatkan sunnahnya, ibadah sunnah tingkatkan, baca Qur'annya tingkatkan. Kalau misalkan seluruhnya sepakat hal-hal yang seperti itu, maka insya Allah sebelum Ramadan
insya Allah wabah ini sudah tidak ada dan kita akan bisa menyambut Ramadan dengan riang gembira, dengan penuh pasrah kepada Allah, dengan penuh hati yang bersih. Sebab terakhir quotes dari hadis Nabi ini, man farriha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang berbahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan, dengan bahagianya itu dia menambah kapasitas ibadahnya, kapasitas takwanya, keimanannya, maka Allah haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Itu sih. Nah itu sangat jelas banget ya men ya. Tetap ikuti anjuran pemerintah dengan cara stay at home, terus juga physical distancing, ya dan yang lainnya lah pokoknya. Dan jangan jauh dari sisi kemanusiaan. Mungkin itu aja men, perbincangan pagi kita hari ini ya. Sambil ngopi, kebetulan kita dekat rumahnya ya. Kita di rumah aja nih, balai rumah gua pokoknya. Dan teman-teman, takutnya ada yang beranggapan Kita kemana-mana nih ya. bukan kemana-mana, kita di sini sambil ngopi dan menikmati ini titik, bukan senja. Kalau senja kan gondrong. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton video kita kali ini. Silahkan ambil baiknya oleh kalian, buang buruknya dari kita, dan tetap untuk perawat-perawat, dokter-dokter di Indonesia terus semangat untuk memutus rantai penyebaran virus corona, dan warga Indonesia juga terus juga berusaha ya, dan yang lainnya lah, pemerintah dan yang lainnya, karena memang kita tetap harus berusaha sebagai manusia dan tawakal kepada Tuhan Yang Esa dan Allah SWT. Terima kasih, cukup sekian tahu kali ini. Jangan lupa tontonin terus video-video yang lainnya. Pokoknya enjoy terus di Takuy. Waduh mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.